Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan sebelumnya kita telah mengkaji tentang adakah kemungkinan jin melakukan pernikahan dengan manusia. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan ini, berikut kami ketengahkan kajian tentang adakah kewajiban mandi janabah ketika manusia berhubungan intim dengan jin. Lantas, bagaimana cara kita memproteksi diri dari hasrat seksual yang mungkin saja dilampiaskan oleh jin kepada manusia? Kita akan temukan adanya pola pandangan di kalangan ulama madhab, katakanlah Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Mereka berdialog terkait adakah kewajiban melakukan mandi janabah ketika hubungan badan itu terjadi. Yang saya maksud adalah hubungan badan antara jin dan manusia. Maka secara umum, kalau kita umpamanya mengkaji kepada apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nadhair, dan ini salah satu kitab yang dijadikan rujukan dalam madhab Imam Syafi'i, di mana beliau berkata, wa an ba'dil Hanafiyah wal Hanabilah annahu la ghusla 'alaiha li adami tahaqqukil ilaj wal inzal fa huwa kal manami bi ghairi inzal. Bahwasannya sebagian di kalangan ulama Hanafi dan Hambali berpandangan tidak ada kewajiban mandi junub atau mandi besar ketika manusia dan jin itu berhubungan badan. Karena kenapa? Karena tidak bisa dipastikan seperti apa proses hubungan badannya dan apakah mungkin, mohon maaf, sampai mengeluarkan sperma. Jadi ada kepuasan dari secara biologisnya. Oleh karenanya dalam pandangan madhab Imam Hanafi dan Hambali, keduanya berpandangan fahuwa kal manami bi ghairi inzal. Kalaulah seandainya terjadi hubungan badan antara jin dan manusia, status kedudukannya tidak beda jauh seperti orang yang mengalami mimpi basah. Selanjutnya, Imam As-Suyuti kemudian menegaskan, وَهُوَ الْجَارِ عَلَى قَوَاعِدِنَا. Dan apa yang difahami oleh madhab Hanafi dan Hambali, ini pun disepakati oleh kami di kalangan madhab Syafi'i. Maksudnya apa? Proses hubungan badan antara jin dan manusia, mohon maaf, kalau sampai tidak mengeluarkan sperma, itu statusnya sama seperti orang yang mengalami mimpi basah tetapi tidak sampai mengeluarkan air mani. Maka dalam bab ini ya tentu saja tidak ada kewajiban mandi besar. Hanya kalau memang seandainya, mohon maaf, proses hubungan itu terjadi dan sampai mengeluarkan sperma, maka dalam bab ini secara umum para ulama menyatakan sperma yang keluar dari kemaluan itu menjadi penyebab seseorang itu wajib mandi besar. Setidaknya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim pernah mendatangi Rasulullah SAW dan memberikan pertanyaan. Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Fahal alal mar'ati min guslin idha ihtalamat? Faqala Nabi SAW, na'am idha ra'atil ma'. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, Allah Ta'ala itu tidak pernah malu untuk menjelaskan sesuatu yang hak. Lantas, apa hukumnya kalau seorang wanita mengalami mimpi basah? Apakah dia wajib mandi janabah atau tidak? Maka kata Rasulullah, na'am idza ra'atil ma'. Iya, kata Rasulullah, wajib mandi besar jikalau perempuan tersebut memang melihat sperma keluar dari kemaluannya. Oleh sebab itu, kalau kita ambil kesimpulan terkait apa hukumnya manusia dan jin yang melakukan hubungan intim, maka terkait hal ini ada dua jawaban. Yang pertama, jikalau hubungan ini tidak mengakibatkan keluarnya sperma, maka tidak ada kewajiban mandi janabah sama sekali karena statusnya seperti orang yang bermimpi tetapi tidak sampai menimbulkan keluarnya air mani dari kemaluannya. Namun bila mana yang bersangkutan sampai mengalami keluarnya sperma,
Maka dalam bab ini statusnya sama seperti orang yang mengalami mimpi basah sampai mengeluarkan sperma, maka dia pun diwajibkan untuk mandi janabah. Ada hikmah yang perlu kita cermati, kenapa kemudian para ulama memberikan ulasan yang demikian mendetil terkait bab ini. Ini sekaligus peringatan kepada kita, selaku anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, di mana kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Tapi mereka bisa melihat penampilan kita, bahkan aurat kita ketika pakaian ini ditanggalkan. Banyak peristiwa dan kejadian. Saya mendapatkan informasi bukan hanya dari 1 atau 2 orang saja. Ada beberapa wanita yang mohon maaf, di suatu malam didatangi oleh sosok yang penampilannya seperti suaminya. Padahal suaminya saat itu masih bekerja di kantornya atau di pabriknya. Dilihatnya oleh si wanita tersebut, penampilan suaminya itu kok aneh. Dari segi pola makannya, bau badannya, lalu kemudian sorotan tatapan matanya, terjadi perbedaan dengan suami yang seutuhnya. Sampai mohon maaf, ada sebagian di antara mereka yang melakukan hubungan intim, dan ternyata ketika sudah selesai, di saat yang sama, suaminya ternyata baru datang ke rumahnya. Sehingga si istrinya kaget. Lantas siapa yang baru saja berhubungan dengan dirinya? Atau ada cerita-cerita yang lain yang diceritakan bagaimana seorang wanita tiba-tiba didatangi oleh suaminya, mohon maaf, dia melihat tatapan sorot mata suaminya itu kok seperti berbeda ketika mengajak hubungan badan. Sehingga ketika si wanita tersebut qadarullah masih ingat kepada Allah, dan ketika akan melakukan hubungan badan, dia berdoa kepada Allah, dan qadarullah tiba-tiba penampakan dari laki-laki yang seperti suaminya itu tiba-tiba hilang begitu saja. Ini peringatan kepada kita semua, agar bagaimana kita berusaha melindungi diri kita dari kejahilan atau kejahatan-kejahatan makhluk dari sebangsa jin yang memiliki niat buruk kepada kita atau mungkin kepada istri kita. Maka sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memproteksi diri kita dari kejahilan atau kejahatan makhluk dari sebangsa jin, setidaknya ada 4 cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang pertama, bila mana kita hendak masuk ke kamar mandi, jangan pernah lupa untuk mengucapkan bismillah. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Satrun ma baina a'yunil jinni wa urati bani Adam, idza dakhala ahadumul khala'a ayyaqula bismillah. Yang menjadi penghalang antara penglihatan jin dengan aurat kita selaku anak cucu Adam, bila mana kita masuk ke kamar mandi, hendaklah kita mengucapkan bismillah. Selanjutnya yang kedua, ikhwati rahimakumullah, ketika ada di antara kita hendak melakukan hubungan badan dengan pasangan hidup kita, maka jangan pernah lupa kita mengucapkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lau anna ahadakum idza arada ay ya'ti ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu yuqaddaru bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Kata Rasulullah, bila mana ada di antara kalian wahai para suami hendak mendatangi istrinya, maka ucapkanlah doa bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana fa innahu yuqaddiru bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abadan. Karena sesungguhnya bila mana dari hasil ikhtiar hubungan badan antara suami istri tersebut Allah karuniakan anak keturunan, maka setan tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa kepada diri kita dan anak keturunan kita. Selanjutnya yang ketiga, bila mana kita hendak beristirahat atau tidur di malam hari, maka jangan pernah kita lupa untuk membaca ayat kursi. Di mana dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtima, la yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yuqarribuka syaitanun hatta tusbiha." Bila mana ada di antara kalian hendak berbaring di tempat tidurnya, maka kata Rasulullah, pastikan sebelum kita tidur membaca ayat kursi dari awal sampai akhir. Karena siapa orang yang membaca ayat kursi, Allah Ta'ala akan senantiasa melindungi orang tersebut
dan setan pun tidak akan bisa mendekati diri kita sampai esok hari tiba. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan, bila mana kita hendak masuk ke rumah kita, janganlah lupa untuk senantiasa membaca bismillah ketika membuka atau menutup pintu rumah kita. Hal ini didasari atas apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Idza kana junhul laili aw amsaytum fakufu auladakum fa idza dhahaba sa'atun minal laili fahalluhum wa aglikul abwaba wadhkuru smallahi alaihi fa inna syaitana la yaftahu baban muglaqan. Bila mana sore hari sudah akan selesai menjelang waktu maghrib, tahanlah anak-anak kalian untuk tidak bermain di luar rumah. Dan bila mana sholat maghrib sudah ditunaikan, fahulluhum, berikan kebebasan anak kita untuk beraktivitas. Dan selanjutnya kata Rasulullah, dan bila mana waktu malam sudah makin tiba dan kalian akan beristirahat, fa'aglikul abwaba wadhkuru smallahi alaihi, tutuplah pintu itu sembari mengucapkan bismillah. Karena kenapa? Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Karena setan tidak akan bisa masuk melalui pintu yang mana pintu tersebut kita tutup sembari mengucapkan bismillah. Jadi ini secara umum, ikhtiar kita secara manusiawi ketika kita berhadapan dengan perkara yang gaib, maka Allah Ta'ala yang maha tahu terkait seperti apa cara-cara makhluk gaib hendak menistakan atau berbuat buruk kepada kita, maka inilah cara-cara kita untuk memproteksi diri kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Inilah poin penting yang perlu kita cermati, sehingga dalam hal ini kita bisa benar-benar memberikan perlindungan yang tepat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya, ikhwati iman sekalian, kita hidup di dunia ini ternyata tidak seorang diri. Ada makhluk lain yang turut juga menikmati hamparan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita tidak pintar, arif dan bijaksana melindungi kesucian dan kehormatan diri kita serta keimanan kita kepada Allah, bukan hal yang mustahil jin, setan atau makhluk sebangsanya melakukan tindakan-tindakan kepada kita yang mana tindakan ini tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian materi yang bisa kita uraikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan perlindungan, hidayah dan taufik bagi kita semua. Barakallahu lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.